Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di my YouTube channel saya. Sebelum memasuki video selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Silviani Sagala, NIM 12011420953 dari kelas Tatris IPS 2B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dosen pengampu saya, Ibu Darni, SP, MBA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang industri farmasi. Industri farmasi punya peran strategis mengatasi pandemi. Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Ada banyak tantangan dan kesempatan yang ada selama pandemi COVID-19 berlangsung. Salah satu tantangan berat yang dihadapi adalah pemulihan ekonomi. Secara umum, pemulihan ekonomi Indonesia di masa sekarang ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakatnya. Peran berbagai perusahaan farmasi dengan produk kesehatannya pun menjadi sangat krusial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, industri farmasi memiliki peran strategis dalam upaya mengatasi pandemi, khususnya untuk produksi dan distribusi obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Saat ini, terdapat 222 industri farmasi di Indonesia yang menghasilkan komoditas multidimensional berupa obat-obatan sebagai produk kesehatan, iptek, dan ekonomi. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari industri farmasi. Dari sisi ekonomi, industri farmasi merupakan salah satu sektor industri yang tetap tumbuh selama pandemi, baik itu dari nilai pasar maupun nilai investasi. Pertumbuhan industri ini tentunya akan memberikan akses yang semakin baik pada produksi farmasi yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat, sehingga derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Baiklah teman-teman, di sini saya memilih perusahaan dari industri farmasi yaitu Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalian Handel Redcam & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peluburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF, yaitu Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Nah, ini merupakan model Michael Porter. 5 kekuatan Porter. Yang pertama, persaingan di industri. Yang kedua, potensi pendatang baru di industri. Yang ketiga, kekuatan pemasok. Yang keempat, kekuatan pelanggan. Dan yang kelima, ancaman produk pengganti. Strategi ini dibuat oleh Profesor Harvard Business School Michael Porter untuk menganalisis daya tarik industri dan menganalisa kelemahan dan kekuatan pesaing untuk meningkatkan keuntungan bisnis perusahaan Anda. Pada dasarnya, Porter menyadari bahwa sebuah organisasi cenderung mengawasi pesaing mereka. Ini bertujuan untuk mendorong pelaku bisnis untuk melihat kekuatan dan kelemahan serta kesempatan yang bisa dimanfaatkan di luar tindakan pesaing dan memeriksa faktor-faktor lain apa yang dapat berdampak pada lingkungan bisnis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi halayak ramai dan membantu nilai praktek saya dari Ibu Darni, SP, MBA.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.